Permisi. Pit, ini rumah Panda serem banget begini. Dar, lu mah ngagetin gitu. Gue ngagetin, ayo duduk. Nah ini rumah gue nih. Nah jadi kata lu hari ini kita ada apaan? Oh iya Pit, katanya hari ini ada yang spesial loh. Apa itu? Oh my god. Iya, gue juga nggak Ada tahu yang sih. spesial. Oh, halo pemirsa semuanya. Kenalin, nama gue Rupita. Gue Zea. Selamat datang di acara Haram Harusnya Seram. Jadi tuh kita bakal kedatangan narasumber yang sangat spesial. Dan gue tuh bingung deh, gimana cara manggilnya? Manggil mah biasa aja nih. Lu lihat dulu rumah gue. Nanti juga dia terpanggil nih sama aura-aura rumah gue. Iya, udah lama Iya nggak kan? ketemu jadi begini nih model rumah lu. Aduh, nih. Jadi karena gue mau manggil narasumber, gue pengen karena narasumbernya tuh spesial banget hari ini guys. Gue mau manggil dengan cara yang nggak biasa. Lu ikutin gue ya Pit? Kenapa harus pakai cara yang nggak biasa? Ya ini, karena kan ini spesial. Lu pakai cara ngide-ngide apa lagi kali? Nih, lu ikutin gue. Lu tuh tutup mata. Harus banget nih. Iya, kita nyanyi. Oke. Jalangkung, jalangkung, di sini ada pesta. Pesta kecil-kecilan, datang tak diundang, pulang tak diantar. Ih, kaget banget gua. Lu aja siapa? deh yang ngajak ngobrol, kan Kenapa harus gue ngajak ngomong? serem? Kan lu yang ngundang, itu kan narasumber lu. Perasaan gue ngundangnya modelnya yang ganteng, Pit. Saya datang ke sini karena dipanggil oleh seseorang. Dan satu lagi, emang saya kurang ganteng ya? Enggak, Mas. nggak mungkin. Enggak. Mas ganteng banget kok hari ini, buset. Apalagi itu yang di pangku Masnya juga cantik Apaan ya? sekali itu. Iya, Mas bawa apaan tuh, Mas? Tapi Aduh, serem banget. Gue bakalan takut sih kalau gue bawa-bawa gitu tiap hari. lu yakin undangnya yang ini? Gak tahu deh, Masnya siapa ya? Kok Masnya datang ke rumah Lupita? Saya peramal. 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 Iya. Mau dong Mas diramal. Coba saya pengen. Jodoh saya itu siapa? Lu mah jodoh-jodoh dulu, kita aja belum kenalan dulu Oh, sama iya. Masnya. Nah, Mas sebelumnya mohon maaf nih, nama saya Rupita. Nama Masnya siapa ya? Kenalan Saya. dong. Mas, dia juga Kenal. belum kenalan nih Mas. Kamu mau kenalan sama saya? Mau, Enggak, takut nggak jadi pasti takut. mau. Masnya kan peramal. Masnya tahu nggak nama dia kira-kira siapa? Nama gue siapa Mas? Kamu Zea kan? Dia tahu dari mana Pit? Lu kenalan nggak sebelum itu? Kagak, kan dia tiba-tiba datang. Oh, Aduh. kira lu udah kenalan dulu sama dia sebelumnya, kan lu yang ngundang. Saya? Tahu saya? Saya datang ke sini karena saya mau masuk TV aja sih. Ya, elah. Ini juga masuk TV Mas. Ini masuk TV, semua orang yang mau masuk TV Mas. Boleh gak sih kenalan dulu Masnya di depan kamera? Saya Jangan Mas dulu deh, saya lebih tertarik sama Bonekanya gak sih? itu yang Mas bawa itu. Kenapa harus dibawa-bawa terus? Iya, serem banget. Itu bonekanya asli gak sih? Asli. Tapi serem banget. Tapi rusak atau gimana Mas? ya emang dia punya begini sih. Oh, dianya mau rupanya begitu. Iya. Tapi emang begitu Masnya dari kecil udah punya boneka atau gimana Mas? Iya. Masnya suka main boneka ya? Banyak boneka Lu saya. kayak kebanyakan nanya gak sih Pit? Iya. Iya, daripada kita makan waktu Masnya boleh kenalan dulu di kamera yang Namanya benar. siapa? Perkenalkan, nama saya Bim. Nah, oke guys. Jadi kita masih buka banget nih buat kalian yang punya pengalaman horor, bisa banget kirim ke akun Instagram kita @haramofficial. Nanti kita bakalan bacain secara eksklusif di sini dan juga kita diskusiin dengan narasumber kita hari ini. So, jangan kemana-mana, tunggu di segmen-segmen berikutnya guys. Bye-bye! Oke, balik lagi dengan kita di acara Haram harusnya seram. Nah guys,
jadi di sesi kali ini kita bakalan membaca pengalaman horor dari fans-fans gue. Fans lu. Tapi emang lu sendiri nih sebagai orang-orang yang defensin sama orang-orang horor itu, lu sendiri punya pengalaman horor gak? Ya ada, tapi fans gue aja dah. Mending kita langsung bacain aja gak sih? Oke, jangan banyak nanya dulu ya. Kita Ya gak Mas, tadi siapa namanya Mas siapa? Bima. Oh iya Mas Bima. Berarti kita hari ini dengan Mas Bima Kita ditemenin bacain dan dengan- kita akan bacain pengalaman dari penonton kita. Nanti mungkin akan dikasih solusi atau pendapat dari Mas Bima itu sendiri. Oke, jalan deh. Gue memang orangnya suka peluk guling kalau mau tidur. Itu udah jadi kebiasaan dari dulu. Tiap mau tidur selalu ada refleks untuk peluk guling biar cepat nyenyak. Awalnya nggak ada masalah, tapi lama-lama gue merasa aneh. Kok serem gini ya? Gulingnya jadi dingin, keras, dan baunya nggak enak. Tapi gue selalu bilang ke diri sendiri, mungkin gue kecapean, mau sakit, atau kebanyakan pikiran. Terus pas malam-malam gue setengah sadar dan merasa ada kain kasar menempel di pipi. Rasanya bukan sarung guling, ditambah bau tanah basah. Ih anjay, serem banget ini Pit. Suatu yang kaku, tinggi, dan gak wajar. Kejadian ini berlangsung hampir sebulan. Akhirnya gue cerita ke keluarga gue sambil nangis. Besoknya kamar gue dibersihkan secara total dan diruqyah. Mas Bima kayak ngerasa gak sih, bisa gak sih nerawang gitu dari pengalaman kejadian dia, si Lili ini? Ya mungkin kayak dia ketempelan kah atau kena santet. Yang saya lihat ya di sini, dia itu diguna-guna. Oke lanjut Mas. Diguna-guna sama pasangan. Mungkin dia punya pasangan ya, tapi dia sama dia tuh ditolak. Terus mungkin pasangan ini kesel kali ya, kesel. Terus akhirnya dia pergi ke dukun-dukun. Oh, jadi Iya. penolakan cinta. Penolakan cinta Iya, dia penolakan menggunakan cinta. guna-guna ya. Cinta ditolak, dukun bertindak. Wah, betul sekali. Yang aku lihat juga di sini, dia emang orangnya cuek ya, padahal sekitar-sekitarnya. Jadi, yang pertama sih ya kurang ibadah. Sholat gak Pit? Gue mau nggak sholat. Oh iya, Iya, kurang ibadah. gak lupa beneran. Terus yang dilakukan oleh si Lili ini udah cukup benar ya. Akhirnya kamarnya ini dibersihkan secara total dengan ruqyah. Itu udah bagus banget. Itu bagus, berarti memang langkah yang tepat untuk si Lili ini. Betul. Nah, next guys. Jadi kita bakal Next, membacakan. Jadi di sini ada pengirim cerita kita yang namanya R. Wah, Mungkin dia inisial malu fuckboy ini mah. Inisialnya begitu ya. Kalau ada kejadian loh, intinya pokoknya kamar gua di lantai atas itu persis bawahnya ada garasi kecil. Nah, di situ tempat gue parkir mobil. Terus tiap malam gue selalu parkir rapi, mesin mati, kunci dicabut lah pasti. Itu rutinitas wajib. Terus beberapa hari yang lalu, malam sekitar jam 3 pagi, HP gue tiba-tiba bunyi. Kebangun tuh gue. Pas gue buka kamera garasi, lampu mobil gue nyala sendiri. Gue masih denial sampai beberapa detik, kemudian mesinnya hidup. Gue duduk di kasur, kaki gue tiba-tiba lemes. Dan gue gak berani turun. 2 menit kemudian mesinnya mati sendiri, lampu juga ikut mati, garasi balik gelap kayak nggak pernah terjadi apa-apa dan nggak ada yang error. Sejak dari itu gue nggak pernah parkir di garasi lagi dan anehnya sampai sekarang tiap jam 2 pagi gue sering kebangun dengan rasa yang nggak enak. Nah menurut Masnya kalau dari Ini sih agak membekas ini ya? membekas sih Bekas jujur. di hati Mas Kalau ya? subuh-subuh gila sih, gue juga takut banget Pit. Kalau misalnya gue kayak kebangun nih, gue pernah kebangun subuh-subuh terus kayak jujur di rumah gue tuh ada kuntilanak di kamar gue. Jadi emang kalau gue tidur kan di kamar gue tuh lemarinya tuh hadap-hadapan sama gue. Nah itu juga mitosnya kita nggak boleh kan ya punya lemari hadap-hadapan. Nah itu gue pernah ngeliat kuntilanak juga jam 2. Nah ini juga sama nih persis kayak gue. Terus memang ada something kayak dengan jam 2 gitu kayak Makhluk halus ini dia suka berkeliaran tuh di jam-jam tengah malam. Dari jam 12 itu sampai jam 3 menjelang subuh lah. Mas R ini ya, mungkin dia emang di makhluk halus di garasinya ini emang iseng aja.
biasa makhluk kayak sejenis apa nih? Iya, biasanya itu kemungkinan kayak iya doyan mobil dia. Jadi mungkin pas masih hidupnya dia foya-foya ya. Terus dia nggak mau inian apa? Nggak mau Jadi anak ninggalin mabok. hartanya. Jadi kayak wah ada mobil nih boleh ini dicoba mungkin gitu. Ayolah daripada jam makan siang kita tertunda, mendingan kita jangan kemana-mana, tetap di Haram Harusnya Seram. Halo semuanya, kembali dengan kita di segmen Haram Harusnya Seram. Kok jadi dia ya? Oke, jadi dia ngomong. Lu sih parah sih nyuruh-nyuruh dia. Udah lah Pit, nggak apa-apa sekali-kali jadi Iya, host. sekali-sekali loh dia ngerasain. Tapi agak datar-datar gitu ya. Nah, dari segmen-segmen sebelumnya nih kita kan udah ngobrol-ngobrol, tapi kita nih belum kenalan sama Masnya nih. Lebih dalam gak sih? Perkenalkan nama saya Bima. Enggak, itu bukan itu, Mas. Kan maksudnya Masnya kenapa bisa punya Indigo? Peramal. Masnya kan bilang Masnya peramal. Kira-kira ada rahasia atau tips gak sih gitu? Mungkin kayak origin story of Iya, saya Mas pengen jadi nih punya peramal peramal. gitu. Iya, kenapa bisa tahu jadi peramal? Sadarnya kapan? Dari cerita dulu kali ya aku ya. Ya, boleh. Iya boleh, Mas. Sebenarnya ini keturunan sih, turun temurun ilmunya dari buyut ke kakek, kakek ke aku, kakek ke aku. Dalam peralihan ini ayah juga sama kakek itu melakukan sebuah ritual di Gunung Slamet. Gunung Slamet. Itu ritual Gunung Slamet. Iya. di Itu Gunung beneran. Slamet. Iya, mereka datang ke Gunung Slamet karena kan di gunung-gunung apalagi di curug-curug ya kan emang tempatnya banyak buat hal-hal yang seperti itu. Sebenarnya hal-hal seperti itu bisa dilakukan secara positif kalau emang tujuannya positif. Oh, tapi sebelumnya nggak pernah nggak tahu kalau Masnya tuh Indigo ngerasa peramal belum sadar. Nggak tahu, malah aku taunya itu pas di kelas 1 SMK. Dia cuman buat ngasih tahu kalau gua ada loh di sini. Kayak yang benda tadi jatuh di gunung. Itu ada Di beneran, belakang. sumpah. Iya, ada. Itu ada. Sumpah. Tadi Ada. kan figura kita jatuh. Iya. Dia kepo di sini. Ini mau ada acara apa gitu. Ada mbak-mbaknya yang cantik gitu ya kan. Aduh, Mas. Dia aja deh, jangan saya. Enggak deh, nggak jadi. Refleks jelek. Nggak gitu deh. Tapi beneran ada. Ada. Dia Itu datang wujud apa? sebentar doang sih. Wujudnya orang Belanda sama nenek-nenek satu. Nenek-nenek. Orang Belanda. Oh, berarti ada dua. Iya. Kan yang jatuh cuma satu. Ya karena yang kita tahu di dunia lain kan juga punya energi ya. Iya. Bahkan energi mereka jauh lebih besar daripada kita. Nah, pas aku tahu hal kayak gitu kayak gak lama aku didatengin mimpi sama kakek. Kakek datang ke mimpi aku bilang jaga ilmu ini baik-baik, dipergunakan untuk yang baik-baik. Terus kalau bisa kamu juga sering-sering latihan. Aku dikasih tahu tuh dalam mimpi baca-bacaan mantra-mantra gitu. Tapi kalau mantra-mantra gitu buat apa memang? Tergantung dari kitanya untuk kebaikan atau keburukan. Gitu. Kalau untuk kebaikan itu bisa menjadi suatu hal yang baik untuk orang lain. Tapi jika untuk keburukan itu akan malah jadi malapetaka untuk orang lain. Seperti yin dan yang, hitam dan putih gitu. Ih, takut. Jadi Gak gue usah takut banget. guys, gak usah takut. Merinding. Sebenarnya mereka itu lebih rendah dari kita. Kalau kitanya imannya nggak kuat. Masnya bawa boneka nih. Tapi kita mau kenalan dong sama bonekanya. Kalian emang Tapi berani? berani sih kayaknya harusnya. Tapi Iya, sebelum kayak nanti dulu deh kita Mas ya. kenalan sama bonekanya kita mau kembali lagi nanti di acara Haram Harusnya Seram. Tunggu di segmen berikutnya.
haram, harusnya seram. Nah, tadi kan kita udah kenalan nih sama Mas Bimanya nih. Terus sekarang saatnya tadi kita kan udah ditawarin nih, mau nggak sih kenalan sama boneka yang dibawa-bawa sama Mas Bima. Dan ini topik pembahasan utama kita nih tentang spirit doll. Kayak serem gitu ya. Itu kenapa nggak bonekanya boneka biasa aja? Karena emang hobi kali ya. Hobi? Iya. Aku boneka di rumah punya 11, 20 boneka yang seperti ini. 11 atau 20? Itu diapain tuh 20, kalau? 20. Oh, banyak ya. Kalau yang ini kebetulan namanya siapa, Mas? Kebetulan ini namanya Maria. Maria. Oh, Maria. Iya, kalau Maria. namanya kayak gitu dia memperkenalkan diri atau kayak Mas yang ngasih dia nama? Iya, kebetulan dia itu punya cerita kelam sih. Maksudnya dia belum lahir tapi udah dibuang sama orang tuanya. Jadi kayak Aborsi. masih di kandungan, terus kayak apa sih namanya? Aborsi. Ya, diaborsi gitu. Aborsi. Belum Oh, jadi berarti janin. dia masih kecil. Oh, udah masih jadi kecil. Jadi sekarang umur dia udah 7 tahun. 7 tahun. Tapi kan dia maksudnya dari janin kan berarti Iya, dari janin. Jadi sebelum lahir itu emang ada apa sih namanya, aku lupa ya. Nanti aku cari tahu di rumah lagi. Kalau dia dikeluarin secara apa namanya tadi? Aborsi. Aborsi ya. Secara aborsi itu arwahnya memang masih ada. Arwah. Terus dia akan berdampak buruk juga bagi si orang tua perempuan ini. Oh, dihantuin maksudnya Iya, itu itu. makanya aku ambil aja. Aku taruh sini. Kebetulan dia mau. Oh, jadi diajak ikut gitu ya. Ih, sumpah serem banget. Tapi untuk kayak spirit doll begitu, dia memang perlu makan kah, minum atau gimana gitu? Perlu. Perlu. Iya, perlu. Dia makannya dari sari-sari makanan yang aku kasih. Kayak misalkan susu, buah-buahan. Kayak anak kecil dong. Iya, Oh. kayak manusia. Tapi bedanya mungkin kalau aku kasih susu, susunya nggak habis gitu. Dan kita memang harus ngasih Susunya dia nggak gitu. habis. Kalau misal kita nggak ngasih dia gitu, kita lupa atau apa gitu, Dia marah. dia marah. Marah. Terus ya Mas ya, kayak ini kan ada simpang siur banget nih di negara kita kan tentang kayak spirit doll begini kan. Kayak bener nggak sih yang katanya spirit doll begini tuh bisa jadi kayak memang untuk pesugihan atau apa gitu, memang untuk bawa keberuntungan gitu. Itu kembali pada diri kita lagi. Kita mau mereka itu untuk apa? Dan kita bisa merawat mereka dengan baik nggak? Gitu. Jadi kalau misalkan dia dirawat dengan baik, dia akan membawa keberuntungan. Dan dia juga bisa menjadi hal negatif kayak Mbak tadi bilang, pesugihan. Oh. Itu kalau kayak gitu dimanfaatin berarti memang dia ngikutin aura negatif dari tuannya gitu. Iya. Gitu. Serem ya aja ya. Mas, bantuin Mas, Aduh, bantuin Mas, aduh, bantuin Mas. aduh. Saya nggak tahu nih yang begini-begini nih. Saya nggak tahu nih yang begini-begini nih, karena saya cuma spiritual nih. Oke, guys, kayaknya kondisi udah mulai ke kondusif ya kayaknya. Oke, nanti kembali lagi dengan kita di acara Haram Harusnya Seram.
lagi di acara Haram Harusnya Seram. Nah guys, jadi hari ini tuh kita mau klarifikasi tentang talk show kita yang kemarin. Nah, kemarin di talk show kita itu kan di akhir pembicaraan kita ada sebuah kejadian yang sangat-sangat tidak kita duga ya. Ada kejadian tiba-tiba Zea menyender terus tiba-tiba tidak sadarkan diri. Ya, Nah, sebenarnya itu gimana ceritanya itu kemarin? ya sebenarnya aku tuh kayak ngerasa takut banget di studio itu, soalnya tuh hawanya tuh kayak panas gitu. Kayak pas lagi di segmen 4 itu kan emang ada gimmick aku tuh di produsernya tuh kayak gimmick buat aku kesurupan. Anyway, itu aku tuh nyender tuh emang sempet kayak ngerasa gimmick aja, tapi tiba-tiba tuh mata aku tuh nggak bisa melek. Nyender gimana nih? Nyender tuh kayak gini, Nyender terus gini. tiba-tiba matanya nggak bisa melek. Abis itu aku kayak ngerasa badan aku tuh panas, terus kayak perasaan aku tuh lama-lama tuh kayak pelong kosong aja semuanya. Dan itu gara-gara semenjak narasumber tuh ngomong apa? Narasumber Jadi sebelumnya narasumber tuh waktu kita lagi briefing untuk segmen 4 itu ada kayak bicarain tentang sesuatu, dikasih tau lah ke kita. Nah, kebetulan di sana itu emang lagi kedatangan tamu yang tak terduga ya. Yaitu ada dua sosok, nenek-nenek sama Noni. orang noni dan orang Belanda gitu. Nah, mungkin emang posisinya itu yang Belanda ini ada di belakang kalian. Makanya si Zea ini ngerasa aduh di segmen 4 ngerasa panas gitu. aku boleh tahu gak sih kenapa sih dia tuh bisa ada datang? Kan kita tuh kan sebenarnya acara itu kan kayak ya udah acara juga nggak yang kayak bener-bener real nyata serem banget nih, terus kita nggak ada yang kayak pakai barang-barang kayak asli atau apapun itu, atau kita ngambil barang-barang yang kayak menimbulkan adanya makhluk halus. Soalnya aku sempat dengar di acara sebelumnya itu situ mereka undang tukang angkut kubur dan bawa bunga dari TPU asli gitu. Itu ada hubungannya nggak kira-kira mungkin dari situ terus ke bawah akhirnya ke kita? Iyalah, ada hubungannya. Apalagi mereka itu suka yang namanya bau-bau memenyan gitu. Menyan. Menyan, melati segala macam. Makanya kebanyakan di kuburan-kuburan ada bunga kamboja, bunga melati. Itu emang sarang-sarangnya mereka. Jadi kebawa dari acara sebelumnya terus ke kita juga akhirnya mereka kayak penasaran, oh ini lanjutannya gimana gitu. Kayak dia ngerasa keundang gitu loh untuk datang, untuk hadir di situ. Tapi jujur itu tuh kayak waktu aku tuh perasaan aku tuh waktu benar di segmen 3 tuh aku emang agak ngerasa merinding. Merindingnya tuh kayak bukan merinding yang biasa. Terus perasaan aku tuh kayak panasnya tuh mulai itu benar-benar kerasa banget tuh di segmen 4 guys. Terus kayak aku juga nggak mau begitu, itu juga first time aku. Nah, makanya kenapa guys, kalau kalian punya teman, terus punya sepupu, punya saudara, kerabat yang persis kayak Zea, jangan langsung diomongin kayak di belakang lo ada makhluk halus. Jangan guys, nanti dia akan seperti itu. Iya, soalnya aku kepikiran. Soalnya aku orangnya tuh yang kayak mikirin banget. Bener-bener kayak aduh, ini gimana ya? Padahal kayak benar-benar kayak ini di otak aku tuh jadi kayak setan. Isinya udah mikirin yang diomongin Mas Bima yang sebelum waktu briefing. Ya. Where is Maria, Mas? Oh, Maria ada di rumah, dia nggak mau ngikut, dia ngambek gara-gara kemarin. Oh, ditinggal lah. Dia masih ditinggal karena Iya. perhatiannya ke ini ya. Ya jujur takut. Jujur aku juga sebenarnya tuh don't expect ke Maria itu karena dia tuh matanya tuh kayak goyang-goyang ah. Matanya goyang-goyang. Nggak ada. Emang mata Maria nggak ada ya? Matanya bolong. Bolong satu. Oh, matanya goyang-goyang satunya lagi. Lah, mata goyang-goyang, Cok. Oh, aku nggak lihat berarti sayang. Mata Maria tuh kayak goyang-goyang. Dia mata. Itu di penglihatan. Itu di penglihatan Ya, kamu. emang dia suka jahil guys, emang suka jahil dia. Tapi guys, enggak, emang itu suka dia Maria jahil. yang ngerasa goyang-goyang beneran. Lu di situ aku- merhatiin? Lah iya kan dia kan di depan gua. Oh, Lu gue lihat gak deh. merhatiin Maria. Sorry Maria.
Ya dia ada di rumah, gak mau ikut, lagi main sama temen-temennya di rumah yang lain. Sama spirit doll berarti Mm-mm. sama pengisi boneka-boneka begitu. Yap, betul. Jujur aku juga sempat kaget, tadi baru kaget karena matanya Maria satu, aku baru merhatiin juga. Oh, lu pikir ada 2? Iya, Lu ngeliatnya ada 2? Iya. Gue soalnya sempat ngeliatin gini sebelum syuting. matanya satu apa dua sih? Satu doang. Pakai shadow biru dia. Spidol itu. Matanya satu dong. Iya, Iya, matanya satu doang. tapi gue ngeliatnya dua. Satunya tuh bolong. Bolongnya tuh kayak bolong. Bolong nggak ada matanya. Oh, berarti mata yang aku lihat nggak tahu mata siapa. Lu liat mata Tapi ini. aku ngeliatnya merhatiinnya tuh emang dua guys. Jadi tuh kayak boneka tuh kayak matanya kayak begini-begini kayak. Emang iya, dia tuh kayak goyang-goyang matanya. Terus ternyata matanya satu ya. Itu sebelumnya harusnya tuh Zaya tuh acara kesurupannya itu waktu abis aku coba megang Maria dan minta Maria dari Mas Bima terus megang. Nah terus ya belum juga gue pegang itu si Maria. Dia udah tiba-tiba nyender, terus abis itu tidak sadarkan diri duluan, dia tawa tiba-tiba kan. Aku pas dia nyender tuh aku udah merasa kayak ini sepertinya sudah bukan teman aku lagi deh kayaknya gitu. Terus dia tiba-tiba ketawa, wah kena nih bocah tadi. Tapi tuh yang waktu aku nyender tuh emang beneran aku tuh pengen gimmick. Aku pengen gimmick tapi tiba-tiba mataku nggak bisa melek, bingung sumpah gue kayak ngerasa kayak gini kan gini, jadi kayak aduh kok matanya nggak bisa melek. Kayak badannya kayak panas, terus kayak tiba-tiba tuh kayak plong, benar-benar kayak plong hitam semua. Dan saya sadar di nggak tahu tiduran. Sadar-sadar udah di itu ya, Tiduran ruangan ya? sebelah. Nggak tahu di ruang mana itu. Itu MCR. Oh, Ya. aku nggak tahu. Jadi aku nggak tahu, sorry guys. Mas Bima, aku mau nanya dong, ada gak sih tips and trick kalau kita cara mencegah kesurupan atau cara kita menghilangkan rasa takut dari kesurupan? Efeknya after effect. Oh, itu yang pertama banyak-banyak ibadah ya. Ibadah. Terus yang kedua, kalau emang lagi ada di tempat baru, terus Sholat. di tempat-tempat yang sepi, jangan pernah bengong. Oh, nonis. Apalagi yang bagi kalian yang pekanya tuh peka banget ya sama hal-hal mistis. Apalagi kalian belum punya pegangan gitu, yang tiba belum bisa ngeluarin sama masukin sendiri. Yang ketiga itu banyak-banyak berdoa sama banyak-banyak istighfar. Istighfar. Berarti Jangan bengong. enggak, berarti emang yang kemarin tuh fit aku tuh emang lagi fit aku Badannya ya kurang fit, terus juga aku juga mungkin belum sama. Tapi bisa jadi guys, karena sesuatu yang kalau kita lagi lagi pembahasan seperti ini terus dianya kurang fit, apalagi kalau dia lagi datang bulan ya guys, itu berpengaruh karena mereka makhluk halus suka bau-bau darah segar gitu. Kayak vampir dong. Takut. Nah, begitu dulu deh kayaknya pembahasan dan klarifikasi kita hari ini nih guys. Nah, sebelumnya makasih Mas Bima karena udah mau Makasih, nemenin Mas kita Bima. jadi narasumber kita kemarin dan juga nemenin kita klarifikasi hari ini, ngasih kita ilmu tambahan nih tentang kejadian Tips seperti and trick itu, juga. tips and trick juga. Nah, sebelumnya terima kasih juga penonton karena udah nonton episode kita kemarin dan yang sebenarnya belum sempat kita selesaikan karena kejadian ini dan kita selesaiin hari Hari ini ini. Nah, see you di episode selanjutnya penonton. Haram harusnya